Hai Kali Jaga Muda, jadi di pagi ini, di podcast kali ini kita bakalan kasih tahu kalian nih tentang Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Jadi buat kalian maba yang masih di rumah, bakalan tetap kenal bagaimana sih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Nantinya kita bakalan kasih ke kalian perangkat-perangkat kampus yang bakalan bikin kalian lebih paham lagi, lebih kenal lagi tentang Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Jadi di episode kali ini kita bakalan langsung datengin ke teman-teman semua Dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Zahra, cantik sekali. Gimana Bu? Ya. Kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan mahasiswa yang sekarang sedang menyaksikan ini sehat semua, terhindar dari COVID-19. Itu harapan kita sebagai pimpinan di FDK. Iya, Bu, ini kan teman-teman maba yang ada di rumah tuh kan pengen tahu nih, pengen kenal lebih lanjut gimana sih di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini ada prodi apa saja, terus nantinya dari tiap prodi itu kira-kira apa kegiatan yang dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Zahra, kesempatan yang baik ya untuk saya menjelaskan. Andaikan tidak COVID mungkin kita bisa berhari-hari menjelaskan, tapi kali ini saya akan menjelaskan serba sedikit saja. Tapi sebelum itu Mbak Zahra, saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada mahasiswa baru di kampus Putih ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalau dalam tamsil Al-Quran itu ada istilah yang sangat bagus ketika orang akan masuk surga. Jadi teman-teman yang akan masuk ke FDK itu saya menyampaikan udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kalian mahasiswa baru ke dalam sebuah surga universitas, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen-dosennya yang sangat ramah, tekniknya sangat ramah, dan mahasiswanya juga pasti oke. Mahasiswanya pasti oke. Kalau ditanyakan oleh Mbak Zahra berapa prodinya, saya kira teman-teman yang sudah masuk di sini sudah tahu ada 5 prodi, prodinya kece-kece, sudah A semua. Sudah kita berikan sudah akreditasi semua. Yang pertama itu adalah KPI. KPI apa singkatannya? Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dari namanya saja sudah menyaratkan bahwa nanti lulusannya ini diharapkan untuk memang menjadi bagaimana mereka bisa menyiarkan ya agama Islam itu dengan ramah, rahmatan lil alamin. Jadi nanti lulusannya itu akan menjadi penyiar-penyiar baik televisi, radio, menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang rahmatan lil alamin ya, yang rahmatan lil alamin berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada BKI ya. BKI apa? Konseling Islam. Ya, bimbingan konseling Islam. Nanti mahasiswa yang lulus di situ akan menjadi konselor ya. Konselor itu baik di sekolah, baik di masyarakat, di instansi-instansi. Karena kita yang ada di sini kurikulumnya itu semua mengarahkan kepada mereka untuk menjadi konselor itu, untuk menjadi psikolog. Kita persiapkan bagaimana ketika dia di masyarakat, bagaimana ketika dia menjadi dai dan daiyah di masyarakat ketika menyampaikan pesan-pesan agama. Jadi dia sebagai konselor menyampaikan pesan-pesan agama, sentuhan-sentuhan agama yang ada. Dan alumninya bisa Anda lihat, alumni dari BKI, dari KPI dan juga jurusan-jurusan yang lain sekarang sudah menyebar di mana-mana dan dengan variasi sesuai dengan keilmuan yang ada dan ditekuni di S1. Saya kira itu Mbak Zahra. Itu tadi ada komunikasi penyiaran Islam, ada lagi MD. Manajemen dakwah. Dalam manajemen dakwah nanti untuk detailnya nanti bisa dilihat ya. Tetapi kira-kira gambarannya manajemen dakwah dari namanya saja untuk manajemen dakwah ini agar kita yang masuk ke sini ini mampu menjadi manajer-manajer
bagaimana menjadi event organizer dari sebuah kegiatan-kegiatan, nanti menjadi IO itu. Aduh, saya membayangkan ini sudah ada 2-3 orang yang sudah betul-betul mentes itu apa ya, bisa matang ya. Saya kira kita harus belajar, nanti ada sangat banyak sekali, karena dalam kurikulum Merdeka ini nanti diharapkan mahasiswa memang tidak terlalu banyak di kelas, langsung praktek, kemudian yang dari praktek itu nanti akan diteorisasikan. Kalau dulu teori sampai banyak 90%, prakteknya 10%. Sekarang dibalik, praktek itu yang banyak, magang di tempat majelis-majelis dakwah, di tempat-tempat organisasi-organisasi dakwah yang bergerak di bidang dakwah. Mereka mempelajari bagaimana organisasinya, bagaimana manajemennya, kemudian dilakukanlah teorisasi tentang itu, kemudian memadukan antara teori dan praktek itu di manajemen dakwah itu. Kemudian yang sudah 3 ya, yang keempat itu adalah IKS ya. Nah, di IKS itu juga tidak kalah pentingnya. Sekarang sudah A dan juga internasional akreditasinya ini. Nanti bulan Oktober November ini akan dilakukan akreditasi. Itu memastikan bahwa apa yang ada di Fakultas Dakwah itu sudah tersertifikasi secara internasional. Makanya kalau adik-adik yang BPAK ini sudah masuk di IKS maupun di tempat-tempat yang lain, nanti untuk selanjutnya sekarang IKS dulu. Tahun depan mungkin jurusan lain dan seterusnya. Dan itu poin besar bagi kita sebagai alumni, karena sudah disertifikasi secara internasional. Dan yang terakhir adalah PMI, pengembangan masyarakat. Wah, ini pokoknya Anda tidak rugi ya, kira-kira seperti itu. Anda gambarannya sudah bisa aminin, Anda masuk di PMI, pengembangan masyarakat Islam. Kita nanti diharapkan lulusan dari PMI ini akan mampu untuk mengembangkan masyarakat Islam. Kalau saya kemarin itu menyampaikan ada 8 itu bagaimana Anda menciptakan sebuah masyarakat, dan dari sini sudah banyak sebetulnya contoh-contohnya. Nanti adik-adik bisa magang di tempat-tempat alumni yang di PMI itu. Mereka mendirikan mungkin pertama village ya, ada yang memang punya pesantren, ada yang memang mengembangkan masyarakat yang datang anak-anak kecil terlebih dahulu, kemudian diberikanlah permainan-permainan, setelah itu bisa membaca di situ, terus mengembangkan sampai menjadi wisata religi. Jadi kampungnya itu menjadi wisata religi dan menggerakkan masyarakat itu, dan masyarakat menjadi tidak tergantung kepada yang lain. Jadi mengembangkan masyarakat Islami itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ada lagi yang KPI S2 ya, nanti aja ya kalau kalau seperti Mbak Zahra ya, diharapkan nanti untuk linier Mbak. Jadi masuk S2 di sini saja. Iya. Jadi kalau tadi itu berarti di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sendiri nantinya bakalan banyak praktek-praktek yang dilakukan praktek lapangan. Iya. Ini kita sedang menyusun namanya yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah sebuah upaya dari negara untuk memproses ya model-model pembelajaran ini dengan daring dan luring, dengan praktek lapangan dan juga kuliah di kampus. Tetapi ini separuh-separuh. Kalau dulu sekali lagi harus nunggu KKN, kalau sekarang enggak. Anda saya mau belajar di IKS Bandung, ya sudah, nanti jurusan yang akan memberikan kepada Anda untuk bisa kuliah di Bandung selama berapa semester, nanti kita berikan surat kepada sana dan kita akan melakukan MOU. Jadi kurikulum Merdeka sangat mudah bagi kita untuk bagaimana mahasiswa lebih memahami realitas, kemudian dari realitas ini dikonsultasikan dengan teori. Kira-kira gampangnya seperti itu. Itulah kampus Merdeka dan itulah kurikulum Merdeka. Jadi mahasiswa nanti dengan mudah untuk melihat, saya mau mengambil untuk materi kuliah misalnya pengembangan masyarakat misalnya.
saya akan mengambil di UGM, saya akan mengambil di APMD karena saya ini yang sudah punya kerjasama dengan Fakultas Dakwah. Jadi seperti itu. Anda mau ngambil, dan kalau misalnya ini masih dirancang dan mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan dan COVID segera berlalu, saya akan mengikuti kuliah untuk social work di Amerika. Itu diperbolehkan untuk di Australia. Yang selama ini sebelum COVID ini yang paling banyak memang di Malaysia dan Thailand ya. Makanya saya senang sekali Anda merupakan orang-orang pilihan dan bisa masuk ke Fakultas Dakwah, karena tidak semua yang daftar sangat banyak sekali, tetapi kita terbatas oleh tempat ini. Akreditasinya lembaga A, akreditasi jurusan A, pokoknya bismillah ya, Anda tidak salah untuk memilih Fakultas Dakwah. Saya kira itu ya Mbak Zahra ya, hal-hal ini, dan saya senang sekali. Saya akan mengawal kesuksesan Anda dan kesuksesan Anda untuk kedepannya menjadi tanggung jawab saya sebagai dekan. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda mengikuti proses secara benar sesuai dengan aturan dan mengikuti, jangan terlalu lama menjadi mahasiswa ya nanti ya. Cukup 3,5 tahun, 4 tahun, kemudian Anda bisa berproses seperti kesaksian teman-teman kita yang sudah sukses itu. Saya kira itu ya Mbak Zahra ya. Iya. Kalau dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi sendiri itu kan selama saya di sini ya Bu ya, banyak banyak yang disediakan ya gitu, kayak contohnya PPTD, terus juga kayak kita pakai nih teman-teman Kalijaga Muda. Ini adalah lab gitu buat tiap-tiap prodi yang ada di sini gitu ya Bu ya. Memang disediakan untuk berproses teman-teman. Ya, saya kira nanti Anda kalau sudah, sayang ya, Anda nanti sebetulnya ada kampus tour harusnya ya, kampus tour. Anda harus, kita punya fasilitas yang luar biasa dengan TV-TV yang lain. Ini rahasia ya. Dengan TV-TV yang lain itu kita bisa bersaing. Ruangannya sangat bagus, fasilitasnya memenuhi standar untuk dibukanya TV, untuk dibukanya radio, dan juga untuk recording yang lain. Alat-alatnya juga sudah canggih lah. Nanti Anda bisa melihat itu PPTD, kemudian ini ada kalau yang MD kita punya BMT, kemudian yang konseling kita juga punya fasilitas itu dan seterusnya. Saya kira kita merupakan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada sebuah prodi. Nanti yang lebih detail itu bisa ditanyakan di prodi ya. Tetapi fasilitas pemenuhan untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi saya kira sudah sangat bagus ya menurut saya. Jadi bisa bersaing lah ya dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, kelebihan kita juga ini ada Islamnya ini ya. Jadi itu menjadi catatan juga kita. Dan Islam yang kita sebarkan itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melakukan dan mengawetkan. Kalau di istilah kita itu mengintegrasi dan menginterkoneksi antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Saya kira ini yang menjadi penting ya. Selama ini ada dakwah tetapi mengarahkan orang untuk menjadi yang menakutkan, itu Islam yang menakutkan. Kita yang ada di UIN Sunan Kalijaga itu membangun Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, Islam yang mengarahkan kepada kedamaian. Untuk itu dalam pembangunan masyarakat nanti tidak eksklusif, tapi pengembangan masyarakat yang inklusif. Dalam berdakwah juga berdakwah yang inklusif, tidak mengatakan kamu masuk neraka, tidak seperti kamu kafir. Nah, itu saya kira yang perlu dicatat oleh kita mahasiswa baru. Jadi sejak awal Anda masuk di UIN ini adalah mengajarkan untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Ya gitu tadi dari teman-teman dari Bu Dekan kita yang sudah menjelaskan gimana sih di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Nantinya tadi kan kita udah bahas sedikit mengenai PPTD. Apa sih PPTD? Teman-teman pasti penasaran
bakalan kita bahas di episode yang selanjutnya, dan juga kita bakalan lebih kulik lagi tentang apa saja yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Mungkin begitu Bu, terima kasih. Terima Ada kasih. yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman saya yang kira lain? ini sekali lagi saya ingin mengatakan udkhuluha bisalamin amin. Selamat datang, welcome pokoknya terhadap seluruh mahasiswa baru, dan bersama kita bisa, bersama Fakultas Dakwah Anda sukses. Nah, gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.